Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba', senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih tetap diberikannya limpahan nikmat, rahmat serta karunia yang dapat kita rasakan setiap detiknya. Selawat beriringkan salam pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi hambanya yang selalu ittiba kepada Nabiullah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah Qiyamul Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kali ini kita awali dari sebuah anekdot. Ini kesenangan Pak Batubara, ini anekdot sini. Bapak Ibu sekalian, suatu hari di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, seorang anak diponis oleh Allah Subhanahu wa taala masuk neraka. Sementara di kamar lainnya, orang tua si anak ini diponis oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Melihat ketimpangan ini, si anak protes, naik banding ke pengadilan Allah yang lebih tinggi lagi. Tuntutannya satu, kenapa saya masuk neraka, orang tua saya masuk surga? Cuman itu tuntutan Bapak Ibu sekalian. Naik bandinglah si anak ini dan mengajukan pertanyaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, pertanyaan hamba cuma satu. Kenapa hamba kau masukkan ke dalam api neraka, sementara orang tua saya kau masuk ke dalam surga? Ada apa ini ya Allah? Hamba protes ya Allah. Lantas pengadilan Allah Subhanahu wa taala menjawab, hai anak manusia, dulu ketika kamu hidup kamu sholat tidak? Tidak ya Allah. Kamu puasa tidak? Tidak ya Allah. Kamu beramal yang lain tidak? Tidak ya Allah. Apakah karena kamu melaksanakan syariat Islam? Tidak ya Allah. Nah, itulah sebabnya kamu dimasukkan dalam api neraka, kata pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pertanyaan itu yang menyebabkan si anak masuk dalam api neraka. Ternyata si anak nggak puas, Bapak Ibu sekalian. Si anak balik lagi nanya, ya Allah, kalaulah itulah alasan yang menyebabkan hamba masuk dalam api neraka, maka sebenarnya yang layak masuk neraka itu orang tua saya ya Allah, bukan saya. Kenapa begitu, kata Allah Subhanahu wa taala? Karena orang tua saya nggak pernah mengajarkan saya agama ya Allah. Jadi saya nggak kenal Islam. Wajar loh saya nggak sholat, saya nggak puasa, saya nggak ibadah, saya nggak mengerti agama Islam. Kenapa? Orang tua saya nggak pernah mengajarkan agama ya Allah. Lantas, nah kalau gitu ya Allah, masukkan saya ke surga, orang tua saya masuk ke neraka. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah Qiyamul Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini anekdot Bapak Ibu sekalian. Cuman cerita khayalan. Tapi Bapak Ibu sekalian, apakah mungkin ini terjadi dalam kehidupan kita? Sangat mungkin Bapak Ibu sekalian. Sangat mungkin. Inilah yang dikatakan tadi itu namanya dosa jariah. Jangan kita pikirkan amal jariah aja. Dosa jariah juga ada juga. Kalau Bapak Ibu punya anak gadis dibiarkan keluar rumah tanpa jilbab, itu dosa jariah namanya. Kenapa? Nggak diajarkan anaknya pakai jilbab. Bapak Ibu sekalian, kenapa bisa terjadi seperti itu? Kita lihat sebuah hadis Rasul yang cukup populer. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa'abawahu
yuhawidanihi au yunasironihi au yumajjisanihi. Yang artinya setiap anak manusia itu dilahirkan ke muka bumi sesuai dengan fitrahnya. Fitrahnya manusia itu suci bersih ya Pak Ibu sekalian. Itu fitrah manusia. Jadi setiap anak manusia yang lahir ke muka bumi itu dalam keadaan suci, bersih. Tanpa ada noda sedikit pun. Disambung oleh Rasul, fa'abawahu kata Rasul. Kedua orang tuanya. Apa potensi orang tuanya? Pengaruh kedua orang tuanya adalah yuhawidanihi, yang menjadikan dia Yahudi, au yunasironihi, yang menjadikan dia Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikan dia Majusi. Bapak Ibu sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menggambarkan kepada kita bahwa ada peranan penting yang dimiliki oleh orang tua dalam menentukan karakter seorang anak di masa yang akan datang. Kenapa? Intinya Bapak Ibu sekalian, semua anak yang datang ke muka bumi itu dalam kondisi suci bersih. Nah, peranan orang tua di situ sangat besar. Apakah orang tua mau mendidik anaknya kepada jalur pendidikan agama atau tidak? Itu peranan orang tua. Bapak Ibu sekalian, kalau anak yang sekolah tingkat SD, SMP, itu totalitas hak veto orang tua. Ya, itu totalitas hak veto orang tua. Anak mau masuk SD mana? Veto orang tua. Anak masuk SMP mana? Veto orang tua. Tapi ketika anak masuk SMA, itu 50-50. Bahkan, bisa jadi orang tua 30, anak 70%. Artinya Bapak Ibu sekalian, peranan orang tua itu ada di usia 6 sampai dengan 15 tahun. Ketika 6 sampai 15 tahun Bapak Ibu sekalian, maka Rasul memotongnya menjadi 2. Suruh anakmu sholat ketika usia 7 tahun. Dan pukul dia ketika dia sholat ketika usia 10 tahun. Kan jelas Bapak Ibu sekalian. Nah, di kondisi hak veto orang tua itu, maka orang tua nggak boleh salah dalam memberikan pendidikan kepada si anak. Kenapa? Pak abawahu tadi katanya. Orang tuanya yang menjadikan dia sebagai apa. Nah, Bapak Ibu sekalian sidang jamaah Qiyamul Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam menentukan pendidikan anak itu, dalam menentukan karakter seorang anak di masa yang akan datang, ada 2 hal yang perlu dan harus menjadi wanti-wanti bagi orang tua. Pertama adalah makanannya Bapak Ibu sekalian. Anak kita sekarang itu dicocolin oleh berbagai macam yang penuh makanan yang penuh dengan penyedap. Kenapa? Ini memang perang fisik manusia Bapak Ibu sekalian. Ya, semakin banyak medicine yang kita berikan kepada anak kita itu, maka semakin laneh pola pikirnya. Makanya kan ini makanan ini menjadi hal penting. Bukan cuma memperhatikan gizinya Bapak Ibu sekalian. Orang tua harus perhatikan dari mana dia dapat makanan itu. Dari uang yang haram, dari uang yang halal, atau uang yang subhat. Kalau di Muhammadiyah itu prinsipnya satu. Jangankan uang yang haram, yang subhat itu orang Muhammadiyah nggak mau itu. Itu biasanya yang diturunkan oleh warga Muhammadiyah itu, bahwa orang Muhammad itu jangankan makan uang yang haram, uang yang subhat gak mau dia. Ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, faktor makanan itu menjadi penting dalam menentukan karakter seorang anak ke depan. Nah faktor yang kedua Bapak Ibu sekalian yang perlu diperhatikan oleh orang tua itulah faktor pendidikan. Ya, faktor pendidikan. Jangan sampai orang tua itu salah menempatkan si anak sekolah di mana. Maka Bapak Ibu sekalian, di saat jenjang pendidikan yang ada hak veto 2 orang tua itu orang tua nggak boleh salah dalam mendidik anaknya. Ya, mantapkan bekal di awalnya ketika di SD, ketika di SMP, ya, ketika di SMA dia sudah mulai memilih Bapak Ibu sekalian. Itu pasti.
Dan itu kita nggak bisa nafikan itu. Ya, peranan orang tua menentukan anaknya sekolah di SMA mana, itu peranan orang tua sangat tipis. Paling besar 50-50, bisa jadi 70-30. Nah, kalau orang tuanya hanya mementingkan pendidikan anaknya untuk pendidikan sekolah negeri aja, nah ini yang kita bisa khawatirkan Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Pendidikan negeri itu agama cuma 3 jam seminggu. Ya, cuma 3 jam seminggu. Lainnya apa ya? Lainnya ya pelajaran umum semua. Kalau 3 jam seminggu, 1 bulan berapa jam? 12 jam Bapak Ibu sekalian. Sementara si anak itu 8 jam 1 hari. Ya kan? Dikali dengan 6 hari. Sekian jam dia. Dan belajar agamanya cuma 3 jam. Di mana kita mau meletakkan pondasi agama yang kokoh kepada seorang anak ketika belajar agama cuma 3 jam. Nah, Bapak Ibu sekalian di sidang jamaah Qiyamul Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kiranya Bapak Ibu sekalian yang menjadi hal penting bagi kita. Nah, di sisi lain Bapak Ibu sekalian, ya, di sisi lain anak-anak kita sekarang itu sedang dijajah oleh 3F. Ya, sedang dijajah oleh 3F. Ini merupakan murni interpretasi saya sendiri. Pemahaman saya sendiri Bapak Ibu sekalian. Jadi anak kita itu pertama dijajah oleh dengan food, makanan. Jadi anak-anak itu kan disuguhi makanan-makanan yang bermacam-macam warnanya itu, bermacam-macam penyedapnya itu dengan harga yang murah. Bayangkan, coklat harganya cuma 1.000. Isinya apa kan gitu deh. Food ini Bapak Ibu sekalian yang memiliki besar pengaruh membentuk pola pikir si anak. Jadi jangan sembarangan dong kita ngasih makanan anak itu dengan jajanan semacam-macam. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Itu food, itu F yang pertama, food yang sedang merongrong pola pikir anak kita. F yang kedua Bapak Ibu sekalian adalah fashion. Nah, anak kita itu kalau sudah jangankan SMP Bapak Ibu sekalian, SD udah mulai ngerti fashion dia. Dia udah mulai ngerti pakaian Bapak Ibu sekalian. Dia sudah mulai mengerti gaya itu. Konon lagi anaknya sudah SMA. Makanya Bapak Ibu sekalian ada istilah itu yang mengatakan berjilbab tapi telanjang. Itu Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Fashionnya dia berjilbab. Tapi utuhnya dia itu telanjang. Kenapa? Pakaian yang dipakai dia itu membentuk gambaran badannya sendiri. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang memang disiapkan oleh orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi untuk menghancurkan karakter anak-anak orang Islam. Mereka buat berbagai macam cara. Makanya kita harus dukung itu para desainer-desainer Islam itu untuk menciptakan model-model pakaian yang memang dia kekinian sehingga anak kita itu juga dia bahagia dengan model pakaiannya itu. Ini F kedua Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama ada food, ada fashion. Yang ketiga adalah film atau Facebook, sosial media. Ini yang paling cepat menghancurkan anak kita Bapak Ibu sekalian. Ya, anak itu begitu gampang sekali mengakses film zaman sekarang. Anak itu nggak perlu lagi TV lagi, nggak perlu lagi. Cukup dengan menggerak-gerakkan jempolnya, segala macam film dia bisa dapatkan Bapak Ibu sekalian. Di sisi lain, kita banyak melihat terjadi kriminalitas di kalangan anak-anak remaja kita. Karena apa? Karena pergaulannya di sosial media. Sering kita dengar terjadi pembunuhan. Karena apa? Karena berteman di sosial media Facebook. Nah, Bapak Ibu sekalian, sidang jamaah Qiyamul Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah 3F yang sedang disiapkan oleh orang Yahudi, Nasrani, dan Majusi itu untuk menghancurkan karakter anak-anak kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita harusnya bangga ketika anak-anak itu main-main di masjid. Daripada kita melihat hari ini anak kita itu banyak bermain-main lapangan merdeka. Kita harus bangga itu Bapak Ibu sekalian. Makanya kita harus bawa anak kita ke masjid. Cuman lagi tinggal kita yang mengarahkannya. Karena Bapak Ibu sekalian, kita nggak bisa takut pada orang tuanya saja. Kenapa? Ketika kita ada di masjid, maka anak-anak itu juga menjadi tanggung jawab moral bagi kita.
Tanggung jawab individu ada pada orang tua, tapi tanggung jawab moral ada pada jamaah yang lain. Makanya kita memiliki tanggung jawab moral untuk membimbing anak-anak itu. Karena apa? Mereka lah calon-calon generasi Islam ke depan. Kalau mereka juga tidak kita didik untuk mencintai masjid, Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi dengan masjid kita ke depan? Bapak Ibu, sidang jamaah Qiyamul Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan kita Bapak Ibu sekalian, mari kita perhatikan jangan sampai kita memiliki dosa jeriah tersebab karena kita tidak mendidik anak kita itu menjadi orang yang sepenuhnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya menyampaikannya. Fa'tabiru ya ulil absor, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.